Hai guys, kembali lagi dengan aku Joanna. Aku adalah storyteller True Crimes. Kan pernah ngebayangin gak sih ketika kalian lagi telepon kan, oh sayang, bla 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 bla, terus tiba-tiba pacar kalian tuh diculik? Ya pasti nggak ada yang kebayangin ya kan hal kayak gini. Masalahnya hal yang kayak gini tuh ada, real. Dan hari ini aku pengen cerita ke kalian gimana sih cerita ini. Jadi kasusnya terjadi di Clinton, Missouri pada tahun 1991. Ada seorang anak bernama Angela Hammond yang nama panggilannya adalah Angie. Nah, si Angie ini adalah anak yang outgoing gitu, dikenal banyak orang. Dia juga punya tunangan yang namanya si Rob. Nah, si Rob ini tipe cowok yang sangat populer juga lah di sekolahnya, karena dia ini adalah atlet di sekolahnya. Jadi Angie sama si Rob ini dianggap seperti couple goals lah pada waktu itu. Apalagi si Rob ini ketika ngelamar si Angie, dia janji kalau dia itu akan ngejaga Angie sepenuh hatinya. Kan, ini so sweet banget ya kan. Angie sama si Rob ini, itu nggak hanya pacaran mereka aja yang deket. Keluarga mereka juga deket. Pada tanggal 4 April 91, si Angie ini sama si Rob keluar lah buat hangout ya kan. Biasalah anak muda ya kan. Nah, kemudian si Angie ini antar pulang lah si Rob ini ke rumahnya si Rob. Terus si Angie ini ngomong sama si Rob kalau seandainya si Angie ini akan nelpon si Rob kalau seandainya si Angie ini udah nyampe ke rumah. So sweet banget ya kan, so sweet banget. Sebenarnya rumahnya si Angie sama si Rob ini tuh nggak jauh, hanya beda berapa blok aja gitu. Jadi ya si Rob ini ngerasa kayak ya semua akan baik-baik aja gitu seperti hari-hari biasanya. Angie ini ngerasa aneh karena ada mobil pick up berwarna hijau yang terus mondar-mandir di sekitar dia. Dia tuh ngerasa kayak mobil ngapain sih gitu bolak-balik ya kan, dan dia tuh kasih tahu ini ke Rob. Nah, mungkin kalian akan mikir kan kok si Angie bisa ngerasa nggak nyaman gitu kalau ada yang bolak-balik gitu yang depan dia ya kan. Apalagi pasti si Angie ini di rumah ya kan, nelpon nggak mungkin ya kan depan jalan. Masalahnya itu tahun 91 jadi nelpon tuh belum ada HP, belum secanggih seperti sekarang ini dia tuh nelponnya tuh pakai telepon umum gitu ya di pinggir jalan waktu itu. Makanya dia tuh bisa ngeliat si mobil ini nih mencurigakan. Nah, tiba-tiba si mobil ini parkir lah ya kan deket sama si Angie gitu. Angie ini kasih tahu lah sama si Rob. Ya mungkin yang nelponnya kayak gini lah ya. Kayak, Rob, ini mobilnya nih parkir dekat aku loh, lama gimana ya? Namun kecurigaan si Angie akhirnya lenyap lah, karena soalnya pada saat itu si supirnya ini ternyata menggunakan telepon umum yang di sampingnya si Angie. Jadi Angie tuh mikir kayak, oh ternyata orang ini muter-muter karena dia tuh pengen pakai telepon umumnya gitu. Jadi si Angie tuh ya udah lanjut telepon aja sama si Rob. Kemudian Angie juga tuh kasih tahu si Rob kalau seandainya si orang ini, si supir ini udah kembali ke mobilnya. Tapi beberapa saat kemudian si orang itu balik lagi gitu bawa senter, terus dia nyenter gitu kayak nyari barang gitu di sekitarnya si Angie. Angie-nya nggak curiga apa-apa dong. Angie-nya tuh mikir mungkin ya ada barang yang jatuh ya kan pas lagi di telepon umum, pas lagi si supirnya nelpon. Kan si Angie ini orangnya baik ya, seperti aku bilang tadi kan, easy going gitu ya kan. Dia ini tipe yang extrovert dan ramah lah. Jadi dia tuh nanya sama si supir ini kayak, Pak, ada yang bisa saya bantu? Atau kira-kira Bapak butuh nggak buat nelpon seseorang? Ini aku pinjamin lah telepon ini ke Bapak. Tapi si bapak supir tuh bilang kalau seandainya dia tuh nggak butuh apa-apa. Terus si Angie lanjutlah telepon sama si Rob. Sampai tiba-tiba si Rob ini dengar suara Angie teriak. Dan pada saat ini si Rob ini buru-buru lah kan untuk ke lokasinya si Angie. Nah, untungnya dia tahu di mana si telepon umum Angie ini pakai. Jadi dia tuh bisa langsung bergegas ke sana. Nah, ketika dia lagi di jalan ya kan menuju ke tempat telepon umum di mana Angie nelpon dia itu, dia tiba-tiba ngelihat truk yang sesuai dengan deskripsinya si Angie. Dan pada saat itu dia dengar suaranya Angie manggil nama dia, Rob. Jadi waktu itu si Rob tuh langsung putar balik lah ya kan, mengejar mobil ini. Nah, terus-terusan lah kejar-kejaran mereka ya kan. Si Rob ini tetap dengar suaranya si Angie, tapi sayangnya si Rob ini nggak bisa ngejar. Hilanglah jejak si Angie pada saat itu. Nah, setelah kejadian itu Rob ini ngasih tahu lah keluarganya si Angie, dan mereka tuh lapor polisi. Polisi mencari ya kan di mana Angie berada, mulai ngedetect, mulai mencari tahu di mana lah kira-kira mobil ini berada. Tapi tidak ada hasilnya guys. Si Rob ini teruslah menyalahkan dirinya ya kan, ngerasa kayak dia yang salah, dia nggak bisa ngelindungin si Angie. Dia juga ngerasa bersalah karena seharusnya dia tuh bisa tangkap orang ini gitu ya kan, tapi sayangnya dia tuh nggak bisa. Jadi dia tuh benar-benar menyalahkan dirinya gitu. Dan keluarganya si Angie ini untungnya nggak ada nyalahin dia sih, cuman orang-orang tuh banyak yang tuh mulai berspekulasi gitu, ngerasa kayaknya nih si Rob lah ini pelakunya ya kan, soalnya kan cuma si Rob yang ngelihat kejadian itu kan, jangan-jangan ini cuma ceritanya si Rob doang gitu. Untungnya mamanya si Angie ini tetap yakinin orang-orang kalau seandainya tuh Rob tuh nggak seperti itu. Kalau mamanya Angie ini udah kenal Rob tuh lama, dan Rob tuh nggak mungkin melakukan hal seperti ini. Polisi dan warga pun melakukan pencarian ke banyak sekali tempat. Mereka juga mencari saksi yang kira-kira tuh bisa tahu lah ini mobil pick up-nya itu di mana. Mereka bahkan sudah mencari
berbagai macam kemungkinan ya kan. Terus mereka gali masing-masing, terus sekitar 1.600 kemungkinan mereka benar-benar gali. Polisi benar-benar bekerja maksimal pada saat itu. Beda sama dengan suatu negara ya kan. Nggak sebutkan lah negaranya apa ya kan, tahulah kalian. Sayangnya kerja keras polisi dan juga warga tidak membuahkan hasil. Berapa minggu kemudian polisi itu mendatangi lah keluarganya si NG, juga kasih tahu lah sama si Rob kalau seandainya mereka ini curiga kalau kasusnya si NG ini mirip dengan 2 kasus penculikan yang sebelumnya terjadi. Kejadian pertama itu 19 Januari 91. Jadi ada seorang ibu-ibu yang bernama Tri Darby. Dia tuh bekerja di convenience store, kayak di minimarket gitu, sendirian. Nah, waktu dia lagi bekerja ya kan, lagi sibuk-sibuk, itu ngeliat kok ada satu orang yang mencurigakan gitu ya kan, depan minimarketnya gitu, bolak-balik, terus ya udah nggak ngapa-ngapain. Dan rasa ini hal yang janggal, dia nelpon anaknya supaya anaknya ini ke tempatnya dia. Terus anaknya ini juga nelpon polisi, ngasih tahu kalau seandainya ada orang mencurigakan gitu di depan minimarket ibunya bekerja. Terus anaknya ini buru-buru lah ke minimarket itu kan. Pas datang dia nggak jumpa siapa-siapa sih di situ. Jadi si ibu ini aman lah sama anaknya. Masalahnya kejadiannya tuh nggak di saat itu Beberapa minggu kemudian si ibu ini ditemukan sudah tidak bernyawa dengan 2 tembakan tepat di kepala si ibu ini. Tragis ya kan? Sebulan kemudian ada kasus yang menimpa Cheryl Ann Kenney, seorang wanita berusia 30 tahun yang dikabarkan telah hilang di Nevada, Missouri. Ini lokasinya sekitar 7 mil dari tempat di mana ibu yang kerja di minimarket tadi tubuhnya ditemukan. Jadi masih dekat lah ya kan. Tanggal 28 Februari 91 si Cheryl Ann ini tiba-tiba hilang ketika dia lagi bekerja. Nah ini polisi curiga lah, jangan-jangan dari kasus-kasus ini ada kaitannya, soalnya kan deket-deketan lah ya kan. Apalagi di kasus yang kedua ini mirip dengan kasusnya si NG yang tiba-tiba hilang dari peredaran. Jadi polisi ini makin giat lah gitu untuk membuka kebenaran, karena mereka tuh berpikir kalau seandainya kasus NG ini terungkap, mereka juga pasti bisa mengungkap 2 kasus yang tadi. Polisi mulai curiga dan berpikir kayaknya nih 3 kasus yang disebabkan oleh pembunuhan berantai. Jadi mereka tuh mulai carilah clue atau mulai carilah kira-kira ya kan hubungan dari satu hal dengan hal lainnya. Jadi polisi mulai berpikir kayaknya ini kasus pembunuhan berantai, soalnya kan dekat-dekatan gitu ya kan. Polisi terus-terusan mencari, tapi sayangnya sampai detik ini kasus ini tidak terungkap. NG sampai saat ini masih tidak dapat ditemukan. Setelah 30 tahun hilang, akhirnya polisi menemukan satu buah clue yang kira-kira mereka pikir sepertinya ini menjadi penyebab kenapa NG itu hilang. Jadi mereka tuh menemukan sebuah clue. Mereka tuh berpikir kalau seandainya si NG ini sebenarnya itu salah tangkap, salah penculikan. Karena sebenarnya si penculik ini tuh sedang menargetkan target yang lain, target yang mirip banget sama NG. Si Angela ini yang seharusnya diculik adalah seorang informan kasus narkotika. Jadi orang ini pengen culik anak ini agar si informan ini nggak buka mulut gitu sama polisi. Polisi bisa berpikir seperti ini karena pada tanggal 4 April 91, hari di mana NG diculik, si Angela ini, anaknya si informan, itu mendapatkan laporan kalau seandainya si Angela ini akan diculik. Tapi ternyata pada saat itu si Angela ini nggak diculik, karena penculiknya itu malah ngeculik si NG yang mirip banget sama si Angela dari nama maupun penampilan fisiknya. Nah, karena hal inilah polisi tuh berpikir kalau seandainya kasus ini adalah kasus salah culik. Namun sayangnya sampai detik ini tidak ada yang tahu di mana keberadaan NG dan tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya si NG. Dan kalian tahu nggak sih guys, ada satu hal yang cukup menyedihkan juga dalam hal ini, karena NG pada saat diculik sedang hamil, anaknya si Rob. Jadi si Rob ini ngerasa makin bersalah lah dengan kasus ini. Jika kalian pengen tahu gimana keadaan Rob sekarang, ya nggak ada kabar sih ya, nggak ada yang tahu dia di mana. Cuman kebanyakan dari cerita-cerita yang aku dengar sih, si Rob ini udah move on lah, sudah mulai hidup sendiri gitu, bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Cuman apakah ini benar atau enggak ya, ini cuma gosip-gosipnya sih. Sekian cerita hari ini guys, dimanapun kalian berada, misalnya kalian melihat seseorang yang mencurigakan, tolong kabarin orang lain atau kabur ke tempat yang ramai. Karena biasanya penculik ini nggak mau menculik kita tuh kalau di tempat yang ramai. Jadi please stay safe guys dimanapun kalian berada. Bye bye.